pagi anak-anakku yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Adimulyo. Pada kesempatan kali ini bersama saya Ibu Estri Wijiasih, kita akan bersama-sama belajar untuk mata pelajaran prakarya bagi siswa kelas 9. Nah, hari ini kita akan belajar materi kerajinan, yaitu rancangan kerajinan berbasis media campuran. Ya, pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara mempersiapkan pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Jadi kita perlu belajar merancang rencana terlebih dahulu. Nah, kita masuk materi yang pertama tentang rancangan kerajinan. Apakah itu rancangan? Rancangan merupakan suatu gambar rencana atau gambar sketsa yang harus diikuti dalam proses membuat karya nantinya. Gambar rencana sebagai alat untuk mengontrol diri kita sendiri agar bisa bekerja sesuai dengan rencana. Ketika kita sudah membuat perencanaan terlebih dahulu, membuat rancangan terlebih dahulu, nantinya jika ditemui sebuah kendala, rancangan ini dapat diubah sesuai solusi agar pekerjaan kita dapat dilanjutkan kembali. Nah, ketika kita membuat sebuah karya, biasakan untuk membuat rancangannya terlebih dahulu. Sketsa pada rancangan ini juga merupakan bagian dari karya seni, sehingga apabila kita membuat rancangan itu dengan baik, karya rancangan kita pun dapat dibingkai, dapat dijadikan sebuah hasil karya yang dapat dinikmati banyak orang. Itu tadi yang namanya rancangan kerajinan. Nah, kita masuk pada jenis-jenis kerajinan yang menggunakan media campuran tadi, yang sudah minggu lalu kita bahas. Ada kerajinan yang berbasis media atau media utamanya adalah batu, ada juga yang media utamanya kayu, logam, keramik, maupun plastik. Yang minggu lalu sudah kita bahas tentang jenis-jenis produknya, kemudian kita juga sudah membahas karakteristik tiap bahan utama. Kemudian pada saat ini kita akan belajar merancang membuat sebuah kerajinan. Yang pertama, rancangan kerajinan yang dari bahan utama batu. Batu itu digunakan sebagai bahan kerajinan. Biasanya yang digunakan adalah batu permata atau batu mulia lain, atau ada juga menggunakan batu akik yang pernah populer beberapa waktu yang lalu. Sebelum dijadikan perhiasan atau kerajinan, batu itu harus dipoles terlebih dahulu. Nah, kita tahu di Indonesia ini hanya ada beberapa tempat yang mengandung batu permata, antara lain di Provinsi Banten dengan batu kalimaya atau batu opal, di Lampung dengan batu jenis-jenis anggur dan jenis cempaka. Jika di Pulau Kalimantan ini terkenal dengan kecubungnya dan intan atau berlian. Nah, di daerah Kalimantan ini merupakan penghasil batu warna yang dinilai sangat unik. Jadi di Kalimantan memang terkenal penghasil batu yang unik. Batu sebagai produk kerajinan juga seperti aksesoris pelengkap busana, bisa digunakan juga
dibuat produk kerajinan sebagai penghias suatu benda. Selain batu yang berwarna, ada juga yang namanya batu alam, seperti batu cadas, batu paras yang bisa dipahat menjadi bentuk kerajinan yang unik. Nah, biasanya jenis kerajinan dari pahatan batu ini digunakan sebagai interior dan eksterior rumah. Kadang ada yang mungkin memiliki kolam ikan, itu diberi patung untuk pancuran air, ya, itu dibuat dari batu. Untuk pengolahannya, teknik pengolahan batu itu harus digerinda terlebih dahulu, kemudian dironce atau dipahat. Dironce jika misalnya batu ini, batu permata akan dijadikan gelang dan sebagainya. Dipahat jika akan dibuat bentuk kerajinan patung misalnya, itu bisa menggunakan teknik pahat. Pemilihan batu ini juga harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya, nah kemarin kan sudah kita bahas bahwa penggunaan bahan utama ini dicampur dengan bahan lain agar menghasilkan karya yang lebih efisien. Bahan batu ini bisa dicampur dengan kayu, bisa juga dengan logam. Kemarin sudah kita contohkan produk-produknya. Nah, pembuatan kerajinan batu ini membutuhkan alat khusus, mulai dari alat pahat, gerinda, mesin pemotong batu, dan sebagainya. Jadi ada alat-alat khususnya yang mungkin tidak dimiliki dalam rumah tangga. Jadi ada alat khusus yang harus dimiliki. Kemudian jika kita ingin membuat rancangan kerajinan dari logam, logam ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena hampir semua benda yang dimiliki manusia pada saat ini memiliki unsur logam di dalamnya. Misalkan smartphone, di dalam smartphone juga mengandung unsur logam. Alat-alat kedokteran, pisau rumah tangga, bagian-bagian kendaraan bermotor, kaleng minuman, dan benda-benda lain di sekitar kita, itu merupakan benda-benda yang menggunakan bahan dasar logam. Logam ini ada berbagai jenis dengan nama yang berbeda-beda. Ada besi, aluminium, perunggu, timah, kobalt seng, tembaga, dan logam-logam lainnya. Jenis-jenis logam tersebut bisa tercipta dari alam atau juga tercipta karena campuran dengan logam satu dengan logam yang lain dengan bantuan manusia. Jadi dari bahan utama logam ini nantinya pun bisa dijadikan berbagai jenis produk kerajinan. Nah, yang perlu kalian tahu, daerah-daerah penghasil kerajinan dari logam ini yang terkenal emas terdapat di Kalimantan Selatan, Jawa, dan kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan juga Bali. Bahan alam logam banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris, sebagai benda hias maupun sebagai benda fungsional lainnya seperti gelas, teko, nampan, atau juga piala, atau mungkin medali. Nah, dari bahan logam itu bisa diolah dengan teknik pembakaran atau pemanasan dan teknik tempa. Untuk membuat sebuah kerajinan dari logam membutuhkan alat khusus juga, seperti tadi batu itu juga memerlukan alat khusus. Untuk pembuatan kerajinan logam ini bisa menggunakan alat penggiling logam untuk dijadikan plat,
atau alat patri, tang lancip, penjepit, dan lain sebagainya. Jadi bukan menggunakan alat-alat yang biasa. Untuk bahan dasar atau bahan utama yang ketiga itu ada plastik. Nah, jika mau membuat kerajinan dari plastik itu harus memperhatikan beberapa hal di bawah ini. Plastik sudah menjadi bagian hidup sekarang ini. Berbagai macam penggunaan plastik, mulai dari pembungkus makanan, bahan kecantikan, alat-alat rumah tangga, sampai alat dan perangkat elektronik, banyak yang menggunakan plastik. Sifat plastik ini mudah dibuat, ringan, praktis, dan murah, sehingga menjadi salah satu pertimbangan besarnya penggunaan barang berbahan plastik ini. Jadi banyak produk-produk makanan yang menggunakan plastik untuk kemasannya. Namun jika kalian tahu ada bahaya dan resiko dari penggunaan plastik itu sendiri. Apa saja bahayanya? Jadi jika kita menggunakan plastik berlebihan, karena plastik ini sulit diurai, jadi menghasilkan limbah yang berbahaya. Nah, pada saat ini penggunaan plastik sudah dirasa tidak cukup aman oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini menilai persoalan sampah plastik ini sudah sangat meresahkan. Bahkan dari hasil survei di Indonesia ini adalah peringkat kedua sebagai penghasil sampah plastik yang sampai ke laut setelah negara Tiongkok. Nah, sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan? Mari manfaatkan limbah plastik ini menjadi produk kerajinan. Hasilnya, selain dampak dari pencemaran lingkungan ini bisa berkurang, juga dapat meningkatkan perekonomian. Jadi kalau kalian bisa membuat sebuah kerajinan dari limbah-limbah plastik ini dan bisa memiliki nilai ekonomi tinggi, bisa dijual, bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Nah, ini sangat membantu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Maka diperlukan kreativitas untuk membuat produk kerajinan dari plastik yang berbasis media campuran agar lebih artistik dan lebih menarik. Jadi membuat kerajinan dari limbah plastik ini bisa dibuat dengan campuran bahan lain. Misalnya dicampur dengan bahan kayu. Bisa kalian membuat pot bunga. Jadi bunganya dari bekas botol plastik, botol minuman plastik, atau dari sedotan plastik dibuat bunga, kemudian tangkainya menggunakan kayu atau ranting-ranting bekas yang masih bagus, bisa dijadikan pajangan. Nah, jika memiliki nilai jual, ini bisa banyak, pasti banyak konsumen yang berminat. Dalam pembuatan kerajinan plastik ini tidak membutuhkan alat khusus, jadi bisa menggunakan alat-alat yang ada dalam rumah tangga. Nah, biasanya alat yang digunakan adalah gunting. Namun jika ingin digiling, jadi bahan dari botol plastik ini digiling untuk didaur ulang, kemudian dipres, maka itu baru diperlukan alat yang khusus. Dapat pula plastik ini dipanaskan agar nantinya dapat dicetak sesuai rancangan yang kita inginkan. Kemudian bahan utama berikutnya ada kayu. Ketika kita
mau membuat rancangan kerajinan dari bahan kayu, kita harus mengetahui jenis-jenis kayu yang akan kita gunakan untuk dibuat sebagai bahan kerajinan. Jenis kayu yang bisa digunakan antara lain kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu nangka, dan sebagainya. Nah, produk kerajinan yang bisa dihasilkan dari kayu ini juga sangat bervariasi mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Kerajinan kayu biasanya ini dibuat dengan teknik ukir. Ada beberapa daerah di Indonesia yang dikenal di mancanegara sejak dahulu menjadi produsen kerajinan dari kayu, yaitu kerajinan ukiran. Untuk masing-masing daerah biasanya memiliki motif atau corak ukir yang berbeda-beda. Karena setiap motif ini memiliki nilai keindahan dan keunikan, dan mungkin ada makna simbolis di dalamnya yang penuh dengan perlambangan dan juga nasihat. Jadi dari simbol-simbol yang dibuat dalam ukiran itu mungkin juga terdapat pesan tertentu. Nah, di beberapa daerah ini di Indonesia yang dikenal dengan kerajinan ukirannya atau pahatannya ada di Jepara, Jogja, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan masih ada beberapa daerah lainnya juga. Dari pembuatan kerajinan kayu ini, selain dibuat dengan teknik ukir atau pahat, bisa juga dibuat dengan teknik tempel atau sambung, baik dengan perekat maupun dengan paku. Contohnya misalnya membuat kursi atau meja, nah itu dibuat dengan teknik sambung dengan dipaku. Kemudian dalam proses pembuatannya, ketika mengukir atau memahat, ini diawali dengan pembuatan sketsa atau pembuatan gambar dalam media yang akan kita gunakan. Jadi pada kayu yang akan kita buat kerajinan itu kita gambar dulu, kita buat polanya dulu, mau dipahat seperti apa. Kemudian setelah pembuatan sketsa, baru kayu itu dipahat dengan menggunakan alat pahat dan pemukul yang terbuat dari kayu. Untuk membuat kerajinan dari kayu, ini harus benar-benar memperhatikan jenis-jenis kayu yang akan kita gunakan. Jadi misalnya mau membuat kerajinan dari kayu jati, itu untuk membuat kursi atau membuat lemari. Nah, itu tepat memang menggunakan kayu jati. Kenapa? Karena kayu jati memiliki karakter yang kokoh, kuat dan tahan lama. Jadi nantinya kursi dan lemari ini akan awet dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi itu harus diperhatikan pemilihan penggunaan kayu untuk membuat kerajinan. Kemudian misalnya membuat kerajinan pajangan. Pajangan misalnya pilihlah kayu yang ringan karena agar mudah dipindah atau disesuaikan tempatnya di mana diinginkan. Jadi jika itu kerajinan yang harus dipindah-pindah tempat, buatlah dengan kayu yang cukup ringan. Nah, bahan kayu ini dapat juga dibuat dengan
dikombinasikan dengan bahan yang lainnya. Bisa dicampur atau dikombinasikan dengan kulit, kain, logam, dan juga bahan-bahan lainnya. Untuk membuat kerajinan kayu ini tidak membutuhkan alat yang khusus. Biasanya alat yang digunakan kalau untuk mengukir itu ya ada pahat, kemudian amplas untuk menghaluskan, gergaji kayu, mesin bubut, dan sebagainya. Jika menggunakan teknik sambung ya menggunakan alat tambahan, bisa menggunakan palu. Itu alat-alat yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan dari kayu. Bahan utama lainnya ada keramik. Rancangan kerajinan dari keramik ini perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu bahan yang digunakan. Misalnya keramik ini menggunakan tanah liat ini memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk dan dibakar dalam tingkat pembakaran suhu yang cukup tinggi. Sesuai jenis tanahnya, tentu setiap jenis tanah berbeda-beda suhu pembakarannya. Nah, di Indonesia ini memiliki kerajinan keramik dari berbagai daerah. Masing-masing daerah ada keunikannya tersendiri, juga ragam hiasnya juga berbeda-beda tiap daerah. Untuk membuat karya kerajinan keramik ini tekniknya kemudian setelah dibentuk ini dibakar menggunakan tungku, dan keramik yang sudah terbakar ini sudah siapkan sedemikian rupa bisa kemudian didekorasi pada saat setengah kering. Bisa diukir, bisa juga dicat misalnya. Atau proses ini dilakukan saat sudah mengalami pembakaran yang pertama. Jadi setelah nanti dilakukan proses berikutnya bisa dilakukan pembakaran lebih lanjut agar nanti ragam hias yang diterapkan setelah pembakaran pertama itu bisa lebih permanen. Dekorasi ini dibuat agar kerajinan keramik ini tampak lebih indah dan kuat. Keramik dapat dihias dengan pewarna yang bernama glasir atau biasanya disebut pengglasiran. Glasir ini adalah lapisan keras yang berkilap pada lapisan produk keramik. Jadi supaya keramik ini bisa mengkilap sehingga lebih menarik. Ketika membuat sebuah kerajinan dari keramik, ini perlu memperhatikan pemilihan jenis-jenisnya dari tanah liat lempung, tanah liat yang semi putih, dan sebagainya. Jadi tanah liat ini kan ada berbagai jenis. Kemudian dari tanah liat itu juga bisa dibuat dengan kombinasi atau campuran bahan kerajinan yang lain. Misalnya kulit, kain, logam, dan bahan sebagainya. Untuk pembuatan kerajinan keramik ini juga tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah butsir, roll, spons, tali pemotong, dan alat putar. Ada alat putar tangan, ada alat putar kaki, atau biasa disebut juga meja putar. Kemudian alat berikutnya tungku pembakaran. Nah, jika kita sudah membuat rancangan dari kerajinan tertentu, kita mau merancang ingin membuat kerajinan apa, dari bahan apa, dikombinasikan dengan bahan yang lainnya. Jika kerajinan kita sudah jadi, kita perlu memperhatikan juga tentang pengemasan kerajinan. Kemasan kerajinan berbasis media campuran ini merupakan tahap akhir atau sentuhan akhir dari sebuah proses pembuatan kerajinan. Pengemasan ini perlu diperhatikan
ukuran dari karya yang kita buat, karena tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang karena ukuran yang sangat besar, karya tidak bisa dibuat kemasan. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan biasanya pada karya-karya yang berukuran kecil, tinggi hingga sedang, yang mudah dibawa tentunya. Untuk prinsip pengemasan ini juga perlu dilakukan desain. Jadi tidak hanya merancang produknya saja, tapi perlu juga merancang kemasannya. Kenapa? Karena yang terlihat dari konsumen pertama misalnya dipajang di toko-toko, yang terlihat kemasannya juga akan dinilai oleh konsumen sehingga kemasannya menarik atau tidak yang digunakan untuk membungkus kerajinan tersebut. Jadi dalam membuat kemasan ini juga perlu dirancang, perlu didesain terlebih dahulu dan dijadikan prioritas. Karena perlu dipikirkan juga bagaimana caranya kemasan yang digunakan untuk mengemas produk ini bisa dipakai juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika membuat kemasan produk kerajinan asbak, misalnya dibungkus dengan tas kain atau tas mika. Nah, tasnya ini kemasan untuk mengemas benda kerajinan, tapi nantinya setelah sampai pada konsumen, tas ini masih bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Jadi itu pengemasan perlu dipikirkan juga bagaimana supaya kemasan dapat digunakan kembali atau difungsikan kembali oleh konsumen. Dengan demikian, penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat. Nah, itu tadi materi tentang pengemasan kerajinan. Nah, demikian anak-anak untuk materi kita hari ini. Setelah ini coba kalian mulai pikirkan untuk merancang, ingin membuat kerajinan dari bahan campuran apa. Kalian pikirkan dulu rancangannya, kemudian nanti rancangan yang sudah kalian buat bisa kalian kumpulkan di Google Classroom untuk kemudian nantinya kita buat kerajinan tersebut. Jadi saat ini kita membuat rancangannya terlebih dahulu, pada pertemuan berikutnya baru kita membuat produk kerajinan tersebut. Tentunya membuat dari rumah kalian masing-masing ya. Jadi dipikirkan dari sekarang rancangan untuk pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Jangan lupa selalu cek Google Classroom, ada pengumuman ataupun ada tugas, selalu Bu Guru posting di Classroom. Untuk hari ini cukup. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi. Lelah, sebab-sebab maju